Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog kita, di channel kita. Kali ini kita mau jalan-jalan lagi teman-teman. Hari ini hari Sabtu. Kita mau pelesiran lagi. Sebenarnya sih karena mau ngetes mobil aja gitu ya. Jadi kita mau memfamiliarkan mobil listrik yang belum pernah kita coba jalan-jalan jauh gitu teman-teman. Jadi karena memang hari Sabtu, hari Minggu besok ini ada waktu libur, jadi kita coba aja nih sekali-sekali mobil Netavi kita ini kita coba jalan jauh. Kita mau kemana? Ke Surabaya teman-teman. Jadi saya nggak tahu sih apakah kita nanti mampu sampai Surabaya atau enggak, apa jangan-jangan capek cuma sampai di Semarang aja, ya nggak tahu juga. Yang jelas pagi ini tepat jam 6:14 pagi. Jam 6:14 pagi, baterai juga kondisinya juga nggak 100% teman-teman. Dari rumah tuh tadi cuma 86%, nanti saya kasih lihat ya. Jadi ya kita ini aja lah, spontan aja, kita coba jalan yuk. Kita tes si Netavi kita ini, ya kita anggap nih seperti mobil ice engine, mobil bensin gitulah, langsung mancal tanpa preparation yang neko-neko, jalan aja langsung. Nggak tahu nanti apakah kita sampai Surabaya atau kita cuma sampai di Semarang aja, kita nggak tahu teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus nanti gimana ngecasnya di jalan, apa kerepotan atau tidak gitu ya. Terus apakah jadi nyusahin dengan mobil listrik ini gitu ya. Ya pokoknya ikutin terus lah ya, nanti bagaimana cerita kita gitu. Oke teman-teman, lagi beli aqua dulu kita sekarang, melipir sebentar. Nanti mungkin ngisi e-tol juga ya. Kita nggak tahu e-tol dari Jakarta menuju ke, anggap aja kalau misalkan memang kita nanti sampai Surabaya, butuh berapa saya juga nggak tahu. Nanti kita isi aja 1 juta lah gitu ya buat sampai ke Surabaya. Oke, saya kasih lihat dulu tripnya juga, kita nol-nolin dulu. Kita coba kasih lihat MID kita ya. Ini dia MID kita start sekarang ya. Ini 86% ya, 86%. Tripnya masih bisa jalan tuh 351 kilo. Nah sekarang saya coba reset dulu ya. Saya reset. Oke, saya reset sudah. Oke teman-teman, nih sekarang tripnya udah 0 ya. Tripnya sudah 0. Masih bisa jalan di 351 kilo lagi lah ya gitu ya. Oke, ini sebenarnya sih sekarang jamnya tuh bukan jam 7.16 tapi jam 6:16 nih, kelebihan 1 jam. Saya belum saya agak aneh nih di Netavi ini. Kenapa jamnya juga ngaco gitu. Maksudnya ini lebih 1 jam. Ini seperti kayak settingan bukan di waktu Indonesia tapi waktu di Cina sana kali, atau di waktu di Thailand gitu. Jadi lebih 1 jam ya. Tapi nanti saya belum riset lah. Intinya sih ada settingannya sih, settingan jam. Nanti kita coba setting aja lah. Intinya nih sekarang kalau waktu aslinya kita masih jam 6:16 gitu teman-teman. Oke, begitu dulu teman-teman. Kita mungkin nanti nggak ke SPKLU yang ada di KM 57 gitu ya. Kita mungkin langsung mancal aja ke KM 272 kali ya. Kita langsung ke 272 aja kali teman-teman. Oke, begitu dulu teman-teman. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran di jalan nanti ya. Kita sudah sampai di KM 87 ya, di daerah Subang, mungkin Subang Purwakarta. Kita lagi di tol Cipali ya. Ini kalau ngeliat dari map sih, memang ini saya tembaknya kan ke Surabaya ya. Saya tembak ke Surabaya masih 684 kilo lagi teman-teman. Kita mungkin nanti akan berhenti di KM 262 kali ya, atau 266 ya. 266A, kita akan ngecas di situ kali. Ini kalau ngelihat kita sih jalan tadi pakai cruise control aja di 100 kpj terus. Kita bikin di 100 kpj terus, pakai cruise control. Kalau ngelihat dari range-nya, jarak sama yang sudah kita tempuh malah surplus ya. Malah surplus teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar hampir 256 ya, 256 atau 356 atau 357 ya. Tadi kan waktu kita berangkat itu, kita reset trip itu bisa menempuh jarak ranknya itu 350 kan. Sekarang malah lebih ya, malah 357an lah gitu ya. Jadi ini malah surplus nih teman-teman. Begitu, padahal kecepatan kita di tol ini 100 kpj terus nih. Ini tadi barusan melambat karena ada truk ambil jalur kanan ya.
Nanti kita set lagi cruise controlnya di 100 kpj. Jadi kita standar ini ya, pas masuk tol Cipali ini kita main di 100 kpj terus nih teman-teman. Begitu. Oke, nanti kita update lagi seperti apa ya. Memang saya ini di Neta saya ini saya pasang sekarang. Kalau kemarin waktu kita ngatas ke Bandung gitu tanpa pakai throttle control penghemat listriknya gitu ya. Sekarang kita pasang nih penghemat listriknya menggunakan throttle control. Jadi kita mau tahu dengan menggunakan throttle control ini seperti apa. Ya sejauh ini sih intinya baru sampai di tol Cipali ini ya udah surplus ya. Yang harusnya range-nya itu yang terbaca dari berangkat dari rumah itu tadi 350. Dengan tadi kita start kan 85% ya, dari rumah tuh 85%, bisa menempuh jarak 350. Makanya kita nanti ngecasnya di KM 266 aja, nggak apa-apa kan, 350 masih ada lah sisa kan. Jadi di 266 sekarang malah surplus nih, malah bisa antara jarak sama rank tuh sekarang berapa tuh, 356 malah tuh, 356 ya, kalau kita tambahin malah 356 tuh. Oke lah gitu dulu teman-teman, nanti saya sampai di rest area saat ngecas kita update lagi ya. Oke teman-teman, kita baru nyampe di rest area Cirebon nih di KM 207 ya, 207A. Ini posisi baterai 24% nih, tapi kita nggak ngecas di sini. Kita kayaknya ngecasnya di 228 aja teman-teman. Sekarang posisinya itu adalah berapa ya? Oh, dari sini aja lah. Ini 24% ya, yang jelas baterai tinggal 24%, masih bisa jalan 103 km tuh ya. Masih bisa jalan di 103 km lagi. Jadi kita walaupun baterai masih 24%, kayaknya kita mau lanjut aja lah ke 228. Cuman ini anak saya lagi mau ke toilet, wisata toilet dulu. Jadi kita mampir dulu ke sini ke rest area KM 207 ya di Cirebon nih ya. Tapi kita nggak ngecas di sini lah, kita ngecas nanti di 228 aja teman-teman. Oke ya, begitu dulu teman-teman. Nanti kita update lagi sampai di 228A. Oke, kita sudah jalan lagi tadi dari rest area KM 207 ya di Cirebon. Sekarang mau menuju ke rest area KM 228 ya, 228A apa 226A saya lupa ya. Di situ juga ada SPKLU juga. Ini barusan kita sudah di warning baterai kita saat 20% ya. Saat 20% ini kita AVG-nya bagus loh. AVG kita itu sekarang 11,4 ya. Jadi bagus banget AVG-nya. Tadi baterai, coba kita lihat kondisi baterai ya. Baterai itu sekarang 20% ya tuh. Baterai 20%, tadi sempat bunyi alarm saat 20%. Ini kebetulan lagi di supir ini kita nih, jadi penumpang dulu nih. Tadi ngantuk berat. Tadi malam tidur jam berapa ya? Jam 1 malam, bangun subuh, berangkat jam 6 tepat tadi dari rumah. Cuman baterainya memang tadi nggak full 100% ya. Kita start tadi kan cuman di 80 berapa tadi ya? 85% kalau nggak salah ya di awal tadi. Jadi ya, tapi alhamdulillah nih kalau ngeliat ranknya ya itu masih bisa 87 km lagi nih dari sini. Jadi masih bisa 87 km, sedangkan kita sudah di rest area sekarang kita di KM 223 tuh teman-teman, kalau bisa lihat ya. Tuh KM 223. Jadi kita 5 kilo lagi lah paling. Kalau ranknya masih 87 kilo lagi masih aman lah. Oke, kita mau menuju ke rest area KM 228. 226 ya, 226 atau 228 saya lupa lah. Oke, kita sudah sampai di rest area KM 228 ya. Wah, ada REV juga tuh lagi ngecas tuh. Oke. Yuk, kita melipir. Kita ke kiri. Oke, teman-teman, kita sampai nih. Yuk kita ngecas dulu ya. Teman-teman, kita lagi ngecas di rest area KM 228 ya, di Cirebon juga. Ini kemudian ada REV juga lagi ngecas di sini ya. Kita starting dari 19% barusan. Nah ini ya, ini baru jalan 46 detik ya, 47 detik ya. Dari 19% sudah ke 21%, yang masuk itu 53 kW teman-teman.
ya. Daya yang masuk 53,6 kW ya. Ini energi yang masuk baru 0,88 kWh. Kita tunggulah, barusan saya cuma beli 40 kWh, kita lihat lah ya nanti kira-kira berapa lama. Kita paling 80% aja, setengah jam aja di sini. Kita mau makan dulu. Tadi dari Depok jam 6:15-an kita. Dari Depok jam 6:15, sekarang sampai tepat di sini jam 10 ya. Jam 10 pas tuh. Dari handphone saya jam 10 pas. Butuh waktu sekitar 4 jam dari Depok ke rest area 228 ini. Kita nanti ngecas lagi mungkin di Ngawi kali ya. Jadi kita setengah jam aja istirahat dulu di sini. Makan-makan dulu mungkin karena tadi belum sempat sarapan juga. Nanti dari situ baru kita akan ngecas lagi mungkin di KM 35 berapa ya. Di berapa ya Ngawi ya, nanti saya cek lah di Ngawi kira-kira rest area KM berapa ya. Oke, kita sarapan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman, sudah 93%, waktunya kita jalan lagi ya. Oke, cukuplah 93%. Yuk, kita saatnya jalan lagi. Waktunya kita jalan lagi. Kita sudah ngisi 93% ya. Tadi kita makan wisata toilet di rest area KM 228A ini teman-teman. Kita wisata toilet di sini, makan di sini ya kurang lebih kita tadi hampir 1 jam lah ya. Jadi kita cukupkan, nggak nyampe 100%. Tadi sih pengen di stop 80%, tapi ya udahlah nggak apa-apa, sembari makan belum selesai anak-anak. 93% aja kita start lagi. Kayaknya kita mau berhenti di KM berapa ya? 500-an lah ya. Di KM 500-an di daerah Ngawi teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, kita mampir di KM 379 dulu nih. Sekarang kita lagi ngecas, barusan kita sampai di sini sih 49% ya. Ini barusan kita aja ngecas, udah naik 50%, baru naik 1%. Ini yang masuk 45 kW ya. Ini beda lagi mesinnya. Mesinnya beda lagi, agak lebih canggih kayaknya. Ini kebenaran ada Ioniq juga, baru ngecas juga. Nah, ini baru jalan 1 menitan lah ya. Kita sholat aja, saya sembari sholat. Tadi soalnya belum sholat karena tadi masih jam 10-an. Kita di rest area KM 228A. Kita sholat zuhur dulu. Paling selesainya sholat zuhur aja sih, kita nggak nungguin sampai penuh ya. Kita sholat dulu deh, di situ ada masjid tuh. Kita sholat dulu teman-teman. Karena rest area berikutnya yang ada SPKLU DC charging itu di KM 539 kalau nggak salah, di Ngawi. Khawatir juga kalau di sana gagal, misalkan lagi offline kan bahaya juga ya kalau sampai kita nggak bisa ngecas. Makanya tadi ambil prepare sekalian sholat, sekalian inilah, sekalian ngecas gitu. Begitu teman-teman, kita sholat dulu ya. Oke teman-teman, sholatnya sudah selesai. Cuma anak saya sama istri saya lagi ke Indomaret katanya nih. Oke, kita lihat ya berapa persen ya. Oke, kita lihat sudah 81% teman-teman. Dalam waktu 29 menit ya, 29 menit 52 detik. Kita pasinnya setengah jam ya, kita pasin setengah jam. Tadi kita potong sholat setengah jam. Oke, 29,59, 30 detik, stop. Confirm. Oke teman-teman, sudah selesai. Kita cukup lah 81% aja ya. Tadi dari 48% ke 81% nih kita. Waktunya cuman 30 menit pas ya. Menghabiskan daya ini 15,4 kWh. Oke teman-teman, begitu dulu ya. Kita lanjut lagi ke Ngawi teman-teman. Kita sudah di KM berapa nih? KM 518 ya. Di depan sih kita mau mampir dulu lagi ke rest area. Sekarang tepat pukul jam berapa? Jam 3 lewat 38 ya? Setengah 4 lah. Nah, setengah 4 teman-teman. Sekarang kita lihat nih. Sekarang kita sudah menempuh jarak dari rumah tuh 562 km dan baterai kita tinggal 36%. Masih bisa jalan 154 kilo ya. Tapi kita kayaknya mau ngisi aja. Kita mau ngecas lagi biar nanti sampai Surabaya nggak perlu ngecas lagi lah gitu ya. Sebenarnya sih kita tadinya mau mampir di 626 di Ngawi. Ini masih di Sragen teman-teman. Di Ngawi itu 626 mungkin sekitar, kalau sekarang kan berapa, 519 ke 626 itu 110 kilo ya. Masih bisa sih, ini kan 154 ya. 154 kita masih bisa di Ngawi sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, kita cari aman aja. Takutnya di sana nanti apa offline atau apa
tinggal 15% apa tinggal 10% nanti nggak bisa, kita malah repot. Jadi kita lebih baik udahlah, kemana, mampir aja nih di KM berapa sekarang, 519 ya, 118 atau 519 lah ini. Oke, kita cari SPKLU nya di mana nih. Kita belum pernah kesini, kita belum tahu SPKLU nya ada di mana nih. Kayaknya sih sebelah sana mungkin ya. Kita coba kita ke arah sana yuk. Sebenarnya tadi kita udah ngisi di KM 379 itu sampai 80% tadi kan ya. Kita sholat zuhur di sana, sekaligus kita charging. Cuman karena itu dia teman-teman tuh, ada SPKLU Hyundai ya. Tuh ada Hyundai di sana. Ayo kita ke sana yuk. Ini satu arah kah? Oh nggak bisa nih di sini. Cuman nggak boleh belok ya. Berarti kita harusnya ke sana tadi tuh. Arah mana? Arah ke, coba kita ambil sini dulu deh, kita balik lagi ke sana. Oh bisa tadi kalau lurus tuh. Ya udah nggak apa-apa. Kita ambil lagi, muter ke sana. Tuh ya SPKLU-nya ada di situ. Di sini sepi ya karena memang mungkin ini ya emang lagi nggak musim liburan juga kan, justru habis liburan kan. Jadi enak kita traveling nggak rame-ramean lah gitu ya teman-teman ya. Padahal kita kalau ke Surabaya itu nih ya, Surabaya kalau dari berdasarkan map itu tinggal 238 teman-teman. Tinggal 238 kilo lagi nih kita tembak di kota Surabaya ya. Nah, memang kurang sih kalau dari sini tuh kita cuma tinggal 154 kilo lagi di baterai kita. Tapi emang rencana kita mau di Ngawi. Tapi dibanding nanti di Ngawi jangan-jangan nggak jalan dengan kita nggak offline gitu ya ininya. Lebih baik kita di sini aja lah. Oke, kita parkir, kita udah ketemu SPKLU-nya Hyundai punya teman-teman. Oke, kita parkir dulu, kita charging dulu di sini sampai 80%, paling setengah jam aja ya sembari sholat asar ya kita di sini. Oke, teman-teman, kita sudah melakukan charging ya di KM 519 ini. Kita sudah melakukan charging. Memang teman-teman ini buat pengalaman teman-teman ya, kalau lagi melakukan charging itu kadang-kadang suka gagal di awal-awal ya. Jadi kalau kita lagi melakukan pertama-tama itu sering nggak tahu kenapa, mungkin bisa juga karena aplikasinya nggak bagus signalnya, atau memang bisa juga karena SPKLU itu mungkin offline juga kali ya, saya juga nggak tahu juga. Tapi yang jelas intinya sering banget ini gagal nih. Tapi harus dicoba 1-2 kali lah. Sekarang sudah dua kali nih, sudah 2 kali. Alhamdulillah berhasil. Jadi waktu pertama nggak berhasil. Tadi juga sama di KM 229 juga sama tuh. Di 229 juga sama. Pertama kali selalu gagal tuh. Setelah kedua kali baru oke lah. Jadi kedua kali oke. Jadi kayaknya memang aplikasi ini juga sering masalah. Kalau misalkan lewat aplikasi charge in itu masalah, coba pakai aplikasi mobile PLN ya. Jadi bisa 2 cara, pakai mobile PLN atau pakai charge in. Teman-teman bisa coba pakai itu ya. Tapi ini kita sih udah berhasil. Selalu kalau pertama kali selalu gagal. Tunggu sekitar 10-20 detik baru mau lagi dia. Oke, kita coba lihat ya. Oke, ini sudah ngecas ya. Tadi kita mulai dari 36%. Ini agak silau ya. Nih sekarang 44%. KW yang masuk itu 47 ya, 47,38 ya teman-teman. Jadi kita baru 4 menit ya, 5 menit nih. 57, 58, 59, oke 5 menit. Nah kita baru 5 menit udah masuk 45%. Tadi jadi 45% dari 36 ya, sudah masuk 9%. Agak cepat juga ya. Oke lah, kita tunggu sampai setengah jam aja. Ini baru cuma 5 menit aja ya, baru cuma 5 menit. Saya sholat asar dulu aja mungkin. Tadi saya udah kosor sih. Nanti kita coba ngopi-ngopi aja biar nanti sampai Surabaya nggak nambah-nambah lagi ya, nggak nambah-nambah lagi lah. Sampai di hotel nggak nambah lagi teman-teman. Oke, kita tunggu ya. Di sini aplikasinya udah jalan nih sekarang. Coba kita lihat yuk. Ini aplikasinya ya. Di aplikasi juga sudah kebaca sih. 45%, yang masuk 47,42 kW ya. Charging time-nya baru 5 menit 23 detik. Oke, kita tunggu ya. Kita lihat lagi sekarang, kita mau bergerak lagi teman-teman. Halo Dede. Hai.
Sudah 88% teman-teman. Sudah 88%, sudah masuk 23,8 kW. Kita lanjut cus Surabaya langsung sekarang. Nggak perlu lagi kita berhenti di Ngawi ya. Kita nggak usah, langsung ke Surabaya. Kebetulan kita sudah booking hotel di Santika. Jadi kita langsung ke Hotel Santika aja. Kayaknya di Santika juga ada charger juga sih di sana, free ya. Jadi kita langsung cus Surabaya teman-teman. Ini sekarang sudah jam setengah 5. Kayaknya sampai Surabaya paling 2 jam setengah lagi lah. Mungkin jam 7 lah nyampe di sana ya, sampai di Surabaya. Oke deh, kita langsung Surabaya. Oke, kita jalan lagi sekarang. Sekarang sudah 88% teman-teman. Sudah bisa bergerak 360 ya, 360 km. Kayaknya sih udah nggak mungkin ngisi-ngisi lagi lah sampai Surabaya, karena jarak kita ke hotel ya, ini saya udah tembak ke hotel di Surabaya itu 235 km. Jadi ya paling sampai di hotel masih sekitar 130 berapa ya, 130 kilo lah ya. Jadi masih oke lah mungkin. Jadi kita nggak perlu ngecas lagi, sampai hotel paling jam 7 malam atau jam setengah 8, saya nggak tahu nih, karena kita jalan santai aja sih. Tapi dari tadi kita jalan itu dari Jakarta tuh pokoknya kecepatan tuh 90, 100, 90, 100 begitu teman-teman. Jadi nggak jalan 60, 70 gitu nggak. Jadi kita nggak iritan ya. Pokoknya kita mau ngetes bawa neta ini. Kalau jalan normal seperti kayak kita bawa mobil-mobil ICE engine tuh seperti apa sih perilakunya gitu, apakah kehabisan di jalan apa gimana ya. Tapi ternyata dengan infrastruktur di Transjawa atau Transjawa ini udah banyak ya, jadi kita nggak khawatir. Paling ya kendalanya offline atau jaringannya, aplikasi kita problem dan segala macam, paling gitu sih ya. Tapi alhamdulillah kita tadi ngulang-ngulang 2 kali ya, intinya bisa sih gitu. Sekarang kita masih di KM 519 ini. Tadinya sih kita mau di 626 di Ngawi, tapi kita akhirnya mampir di 519 aja dulu lah, karena khawatir nanti kita misalkan di Ngawi ternyata dia offline atau dia tidak bisa gitu kan, nanti jadi malah bahaya kan. Jadi kita mendingan ya udahlah cari aman aja dulu lah. Lagi pula memang kita pas banget, kita pas-pasin dengan waktu-waktunya sholat, waktu istirahat, paling gitu lah. Jadi enak lah, nggak terlalu nunggu kelamaan gitu. Emang nggak lama juga sih, setengah jam aja sih paling lama ya. Tadi waktu di rest area pertama yang di 228 itu 226 apa 228 tuh kita hampir 1 jam karena makan dulu lah ya, sarapan dulu. Oke, ini udah kita set ke Hotel Santika di Surabaya. Totalnya butuh 235 ya. Oke, biar kita makin asik perjalanannya, kita sembari YouTubean gitu teman-teman. Oke, kita setel YouTube dulu, kita setel lagu-lagu dulu. Lagu apa ya? Lagu-lagu Naf boleh, atau lagu-lagu ya, lagu apa ya? Yang ngebit lah gitu. Kayaknya enak nih. Oke lah, nanti kita mau setel lagu, karena kalau kita setel lagunya nanti kena copyright. Oke teman-teman, kita manca langsung ke hotel di Surabaya. Sore teman-teman, kita sudah di rest area lewat ya, maksudnya nggak mampir sih. Nah ini di rest area Ngawi 626 ini juga ada nih, apa namanya, SPKLU juga nih teman-teman. Nih di situ tuh lambangnya aja udah ada tuh ya, SPKLU ya. Nah itu memang ada, tapi kita nggak usah mampir ke sini sih, karena tadi kita udah ngisi di rest area 5 berapa tadi ya, 519 ya, 519 ya. Sedangkan sekarang nih 626 posisinya di sana tuh di pojok tuh. Saya pernah mampir sini waktu itu dengan waktu bawa Almas ya. Nah di sampingnya juga tuh 626B, ini samping kiri sana. Nah 626B-nya itu juga ada tuh. Jadi mungkin besok pas balik ke Jakarta kita mampir di 626B gitu. 626A-nya udah pasti ada tuh, banyak SPKLU di situ setahu saya. Tadi kita udah ngisi di 626 di 519 ya. Jadi kita nggak perlu mampir di Ngawi. Sekarang kita udah di 626 ini, kita masih 231 kilo lagi ya range baterainya. Sementara kita dari rumah itu sudah jalan berapa tuh, 671 km teman-teman, 671 km ya. Oke, sementara tujuan kita, hotel kita itu di 126 kilo lagi tuh, lihat. Jadi ya kita nggak perlu ngisi lagi lah sampai di Surabaya gitu ya. Oke, kita jalan ini 90, 100 ini karena barusan lagi ini aja nih, saya biasanya 100 terus nih teman-teman, pakai cruise control aja. Nah ini saya mau kasih edukasi sedikit ya buat teman-teman pemilik neta. Jadi misalkan teman-teman itu ngaktifin cruise controlnya kan ada lah ya, udah pada tahu lah ya. Tinggal tuas yang sebelah kanan nih, ini kita onin aja, ke bawahin itu, nah seperti ini. Nah ini udah masuk lock nih cruise controlnya nih, jadi kita udah nggak perlu lagi ngegas ya gitu ya. Nah tapi
untuk nambah, kayak sekarang kan ini 96 ya saya, 96. Kalau kita mau nambah, itu tinggal pakai tombol yang ini nih, yang jempol saya ini yang kiri ini, naikin aja. Tapi kalau naikinnya cuma sekali aja, jadi naikin nambahnya cuma satu-satu nih teman-teman. Misalnya kayak sekarang dia 96 ya, saya naikin satu, tuh saya naikin 97, saya naikin lagi sekali. Dengan ini saya naikin sekali gini, tek gitu, nah itu naik lagi 98. Nah tetapi kalau teman-teman mau lompatnya 55 gitu ya, jadi pengennya dari 95, 100, 105, 110 gitu ya, itu tahan yang lama nih, tahan tombol ini yang lama. Jadi ke atasin, naikin apa mau nurunin juga sama. Misalkan saya mau turunin nih, saya turunin ya, supaya kelipatan 5, saya turunin yang agak lama, nah dia turun tuh langsung 95, nah turun 5 lah pokoknya tuh. Sekarang saya turun lagi tuh 90 ya, saya turunin 55, saya naikin lagi nih 5 lagi, saya lama lagi, tak 5, tuh naiknya langsung 5, 95 dia. Jadi kalau kita mau, walaupun kita pakai cruise control, kalau kita mau nyalip berakselerasi juga bisa juga, tapi dengan catatan ini hold yang agak lama nih, jadi dia naiknya langsung 55, langsung 10 gitu. Contoh nih ya, saya mau naikin dari 95 ini, saya langsungin ke 110 nih misalkan nih, jadi saya bisa langsung tarik nih 110 nih, saya tekan yang lama tuh, dia akselerasi langsung naik tuh, wah langsung naik tuh, langsung ke 110 tuh, dengan menahan tombol yang ada di setir sini ya gitu. Tetapi cruise controlnya si Netafee ini ternyata maksimum cuma 110 teman-teman, jadi nggak bisa lagi nambah nih. Ini saya udah tambah lagi nggak mau tuh, dia maksimum 110 cruise controlnya. Jadi gitu ya, ini buat pengetahuan teman-teman aja bahwa kita nggak bisa lagi. Saya turunin dulu ke 100 aja, kita bikin pokoknya perjalanan itu maksimum 100 lah. Saya sih tadi sempat 110 waktu di Semarang, saya mentokin aja 110 lah gitu, karena saya pikir SPKLU-nya gampang kan, setengah jam udah penuh lagi ya, jadi saya pede aja lah, ngabisin baterai gitu ya. Jadi ya, tapi standarnya saya pakai ini nih, ini kan cruise control saya setting di 100 kpj terus. Dari tadi kita selalu 100 kpj, lepas cruise control udah, karena memang jalanan juga lancar ya, jalanannya lancar begitu teman-teman. Oke, gitu dulu, nanti kita update berapa sisa baterai sampai di Hotel Santika teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah kita sudah sampai di Hotel Santika ya. Ini di parkiran basementnya Santika. Tapi saya salah nih teman-teman nih. Ternyata saya tadi di jalan tuh pesan Traveloka ya. Ternyata Santikanya bukan Santika yang di Gubeng, ternyata ini yang di daerah mana saya juga nggak tahu ini. Ini ternyata nggak ada charger station untuk mobil listrik ya. Tapi alhamdulillah nih kita dikasih colokan biasa, pakai chargingnya bawaan, mau nggak mau nih colokan biasa, nggak apa-apa lah, yang penting bisa ngecas ya. Tuh lihat, kita sampai di sini tuh 16%. Tadi tuh kita nyampe jam setengah 7 malam ya. Kita nyampe di jam setengah 7 malam waktu Surabaya, itu 16%. Terus urus, kita naik ke lobby, terus numpang ngecas nih, baru aja numpang ngecas kita dapat baru naik 2% doang nih. Baru naik 2% aja nih teman-teman. Oke, yang jelas kita udah sampai, alhamdulillah. Kita mau istirahat dulu di sini, nanti kita kita cas sampai pagi lah paling gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita ke kamar dulu ya. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kita udah sampai di kamar hotel. Kita udah sampai di Surabaya nih. Kita ngetes Netafee, alhamdulillah lancar lah ya gitu ya. Seperti kayak bawa mobil biasa ya, kalau menurut saya tuh ya nggak ada bedanya ya, seperti kayak S engine gitu ya. Kadang kita kan kalau lagi traveling pakai mobil S engine juga, kalau lagi di kalau lagi di rest area kan juga ya kadang lama juga ya, makan tuh bisa 30 menitan lebih juga kadang-kadang gitu ya. Oke, saya mungkin mau cerita tadi gambaran besarnya itu kita berangkat yang jelas dari Depok ya, dari rumah itu tadi kan saya jam 6:20 lah ya. Jam 6 pagi lewat 20 menit. Itu tiba di sini tuh jam 7:32 menit atau 38 menit lah. Jadi intinya ya normal-normal aja gitu, nggak sampai malam-malam, tengah malam atau apa gitu ya. Itu penggunaan normal ya. Jadi speednya normal, semuanya normal gitu. Memang kita
Bedanya sih saya nggak lebih dari 100 kpj, jadi maksimum 100 kpj lah, itu jalan normal ya. Tapi kadang-kadang kalau pas lagi nyalip atau mau lagi nanjak atau lagi apa ya, mungkin aja sih sempat 110, 120 pernah juga. Tapi saya lebih banyak pakai cruise control, jadi ya kita mentokin di 100 kpj aja lah, intinya gitu teman-teman. Mungkin ini berbagi aja, saya tadi bikin summary aja gitu ya. Saya berbagi bahwa pada prinsipnya kalau teman-teman yang udah punya mobil listrik, terutama yang sudah support DC charging ya, terutama ya, yang sudah support DC charging itu kayaknya udah nggak perlu worry deh, nggak perlu worry kalau mau bawa minimum Trans Jawa ya. Jadi kalau misalkan mau Jawa Bali kayaknya sih sudah aman gitu. Jadi sensasinya tuh seperti kayak bawa mobil biasa, bawa mobil bensin aja, karena infrastruktur di Trans Jawa itu SPKL itu udah banyak banget. Ya rest area tuh mungkin kalau saya lihat list dari Google tuh ada 22-an ya. Ada 22 yang DC charging, baik yang AC charging gitu ya. Tapi kita fokus sekarang yang DC charging dulu lah. Yang DC charging itu ada 22 outlet. Itu di rest area dibagi-bagi lah di Trans Jawa gitu ya. Jadi menurut saya kayaknya udah nggak perlu khawatir. Ya paling ada tips-tips tertentu kita pemilihannya dan segala macam nanti kita coba jabarin ya. Nah, ya pengalaman hari ini saya sudah summary gitu ya. Ini mungkin buat masukan juga buat teman-teman yang punya mobil listrik yang support DC charging, yang selama ini mungkin worry kalau misalkan pergi ke Jawa, apalagi selama ini kan banyak di media-media tes di YouTube atau apa, orang paling nyoba paling kan cuma sampai ke Semarang gitu ya. Ini kita ngomongin yang pengetesannya itu 1 hari ya, ya 1 hari atau mirip-mirip dengan ice engine. Beda kalau misalkan ada teman-teman kita yang di AirEV itu sampai ke Bali atau sampai ke Semarang, tapi butuh sampai 2 hari atau misalnya 3 hari, itu kan percuma juga gitu ya. Tapi ini kita ngomong mengkomparasi dengan mobil ice engine yang waktu tempuhnya nggak jauh-jauh beda gitu. Oke teman-teman, pertama pengalaman saya menggunakan Netavi gitu ya, mobil listrik yang support DC charging yang paling tidak 400 kilo, tapi ya minimum 400 kilo ya. Kalau DC charging tapi yang cuma 320 kilo kayaknya agak-agak ngeri-ngeri juga masih. Tapi kalau 400 kilo kayaknya sih menurut saya sudah paling aman gitu ya. Oke, pertama pengalaman saya, aplikasi untuk SPKLU itu masih sering problem. Jadi kita sering barengan gitu dengan orang yang ngecas juga gitu ya, itu juga sering problem juga. Jadi mereka pengguna Ioniq lagi utak-atik aplikasi, belum selesai belum bisa gitu untuk ngecas karena terjadi error dan segala macam. Nah, titik errornya itu di mana, saya kadang-kadang suka nemuin teman-teman. Jadi nemuin tuh bisa juga errornya itu karena memang aplikasinya misalnya ngebug atau ngehang misalkan gitu ya. Atau juga mungkin unit SPKLU-nya mesinnya lagi offline, bisa aja. Atau juga yang paling sering itu adalah pihak ketiga itu misalkan GoPay-nya atau link aja gitu ya. Jadi kan kita misalkan pakai aplikasi charge in, dari charge in ini kan dia connect ke link aja, misalkan pakai transaksinya teman-teman pakai link aja. Itu kadang pihak ketiga link aja ini mungkin lagi offline atau lagi down atau lagi apa, jadi sehingga si aplikasi charge in-nya tuh nggak bisa ngambil dana misalkan gitu ya, walaupun dana kita ada gitu, tapi intinya interkoneksi hubungan antara pihak ketiga si charge in-nya ini si link aja apa OVO atau apapun lah gitu, itu suka koneksinya tuh nggak bagus. Nah itu yang menyebabkan akhirnya gagal ngecas gitu ya, gagal ngecas itu sering terjadi tuh. Jadi saya beberapa kali tuh di hari ini aja setiap SPKL tuh nggak ada yang sekali colok langsung bayar langsung ngecas tuh jarang. Nggak pernah, malah selalu 2 kali saya ngecas error, nggak mau, gagal, cabut dulu, taruh dulu, tunggu sekitar ya anggap 1 menit 2 menit, colokin lagi baru mau. Nah itu yang saya nggak tahu kenapa. Terus kedua, khususnya untuk Netavi ya, untuk Netavi itu saran saya jangan dalam keadaan mobil misalkan masih nyala gitu, masih ready gitu ya, itu usahakan sih udah kekunci semua. Jadi mobil kita turun langsung aja kunci mati udah semuanya, baru lakukan charging. Karena kalau masih nyala itu sering gagalnya. Saya kadang-kadang kan masih ready ya, mobil masih instrumen cuman di parking brake aja, keluar gitu,
terus langsung colok gitu, itu selalu gagal tuh, sering gagalnya gitulah. Tapi kalau dalam keadaan sudah mati, kekunci, bahkan itu lebih mudah, lebih gampang. Itu dari segi aplikasi tadi ya. Terus yang kedua, teman-teman itu tipsnya adalah selalu pantau nih. Jadi kalau teman-teman misalkan teman-teman pengen udah tahu nih kita mau TKP kita, mau tujuan kita tuh misalkan nanti ke rest area KM 228 misalkan. Nah, teman-teman tuh sebelum 228 mungkin udah di 200 gitu ya, di rest area di kilometer 200, teman-teman tuh udah buka aplikasinya. Udah pantau apakah charging port misalkan kita kan lihat di charge in 228 ada. 228 ternyata di situ available atau tidak. Misalkan oh kita mau pakai DC chargingnya kan, DC chargingnya kepake satu nih, kita nggak tahu dipakai Ioniq, dipakai Tesla atau dipakai apa, kita nggak tahu. Jadi teman-teman selalu pantau itu, jangan sampai teman-teman udah ke kedua 28 berharap dia ready, ternyata di KM 228 yang cuma ada 2 port DC charging ternyata udah kepenuh dipakai gitu misalkan. Itu juga penting, jadi selalu pantau sebelum jauh-jauh TKP. Itu udah dipantau selalu apakah ready atau tidak, available atau tidak portnya gitu ya. Terus teman-teman harus siapin nih aplikasi cadangan. Jadi misalkan teman-teman punya handphone, kan biasanya orang cuma punya aplikasi misalnya charge in aja. Itu kadang-kadang charge in itu error gitu di tengah jalan, atau ya intinya aplikasi itu nggak selamanya tuh sehat-sehat aja. Jadi bisa jadi lagi down, atau tadi ya charge in hubungan dengan pihak ketiganya, link aja, OVO atau apapun itu lagi problem. Nah bisa jadi itu nggak bisa teman-teman. Bisa jadi ya teman-teman nggak bakal bisa nge-charge gitu. Nah saran saya punya aplikasi kedua, yaitu misalkan PLN Mobile misalkan. Nah, jadi kalau teman-teman cuma punya yang PLN Mobile, kalau bisa ya install juga charge in-nya. Jadi punya 2 opsi. Jadi ingat ya, tipsnya yang kedua adalah 2 opsi tadi aplikasi ini harus punya juga. Jadi kalau misalnya gagal di PLN Mobile, coba di charge in. Memang paling enak sih charge in, cuman emang agak mahal sedikit. Charge in tuh lebih mahal, paling 3.000-4.000 perak gitu ya. Tapi dia enak, interface-nya tuh dilihatnya enak, udah berapa waktunya, berapa KW yang masuk. Pokoknya informatifnya tuh lebih enak lah gitu, lebih informatif. Oke. Terus tips yang berikutnya adalah teman-teman tuh jangan terlalu bermain di di limit gitu. Misalkan teman-teman udah pengen tahu nih, saya hitung misalkan rank saya mau menuju Semarang misalkan. Mau menuju Semarang itu dapat nih. Kayaknya sampai di rest area 519 misalkan ini dapat nih, misalkan paling masih bisa dapat 10% lagi nih, paling baterai saya masih ada segitu. Karena teman-teman kan pasti akan bandingin di GPS jarak kita di titik sekarang sampai menuju ke anggap di titik KM rest area 519 misalkan gitu ya. Jaraknya di peta dilihat 300 kilo lagi misalkan, atau misalkan 250 kilo lagi. Teman-teman lihat, oh baterai saya masih 260. Berarti kan masih bisa dong, masih sisa 10 kilo kan, paling enggak mungkin baterai itu masih ada mungkin jangan 10% atau misalkan 8% gitu. Teman-teman berasumsi begitu, ini masih bisa nih. Berarti kan teman-teman akan bermain di limit. Nah ini hati-hati juga gitu kalau bermain di limit. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan kalau teman-teman bermain di limit gitu ya, membaca range itu masih bisa sampai. Takutnya kalau pas nanti di rest area yang kita tuju, di TKP yang akan kita tuju ternyata dia offline, atau ternyata dia PLN Mobile kita atau cas ini kita nggak bisa, teman-teman bahaya banget karena tinggal di batas limit persentasi baterainya gitu kan. Nah kalau saran saya sih lebih baik cari aman, karena kalau DC charging itu kan kita ngecas cuma setengah jam aja udah cepet banget kan, setengah jam penuh 80% udah bisa jalan 350 kilo lagi gitu kan. Jadi saran saya ya nggak ada salahnya kita main aman, lebih baik begitu dibanding kita main di limit. Kita baca masih bisa nih, sisa kayaknya 30 kilo lagi nih, baterai paling sisa 10%, nggak apa-apa lah. Ternyata pas di TKP nggak taunya SPKLU-nya misalkan lagi offline atau problem atau apapun. Nah itu hati-hati juga. Oke, selanjutnya teman-teman harus pinter-pinter juga pengguna mobil listrik itu bermain dengan eco mode. Jadi eco mode itu ya kalau bisa sih jangan main sport lah, atau boleh main sport saat lagi ngapain dulu, misalkan lagi pengen nyalip atau apa boleh aja. Tapi kalau bisa sih lebih baik main mode eco aja lah gitu ya. Nah mode eco itu bisa macam-macam ya, bisa memang lewat mode dari mobilnya sendiri, kita pilih eco mode, atau juga ya memang
teman-teman bisa akalin misalkan kayak main pakai cruise control gitu ya. Jadi pakai cruise control terus gitu, di set, terus usahakan jangan lebih dari 100 kpj. Usahakan jangan main dari 100 kpj. Hari ini saya tuh main di 100 kpj terus dan alhamdulillah aman memang gitu. Tapi kayaknya better tuh kalau jangan lebih lah, maksud saya jangan lebih lah. 100 kpj itu udah paling oke lah, udah paling oke. Mobil oke, larinya nggak lambat-lambat amat. 90-100 tuh oke lah menurut saya gitu ya. Itu aman kalau di pengalaman saya itu aman gitu ya. Terus tips juga, kalau bisa kalau pas lagi turunan itu ambil momen, ngebut boleh tuh. Misalkan mobil saya Netavi itu maksimum 130. Saat turunan hajar aja sampai 130. Karena apa? Karena saat turunan itu dia tidak ampernya tuh nggak makan banyak kan turunan. Kalau nanjak mungkin iya, tapi kalau turunan itu walaupun kita gebes 130 paling kepake cuma 5 ampere, 10 ampere gitu. Jadi aman, nggak ada masalah gitu. Itu juga tips juga. Jadi saat turunan hajar aja, kencengin aja gitu, nggak masalah. Tapi kalau nanjak ya jangan gitu ya. Karena baterai nanti ngedrain banget kalau misalnya lagi nanjak kita hajar terus gitu. Jadi tips itu berdasarkan pengalaman hari ini saya gitu ya. Dan alhamdulillah ya dari jam 6.20 anggap setengah 7 pagi sampai sini jam setengah 8 malam itu menurut saya ya seperti bawa mobil S engine aja, biasa gitu, normal-normal aja lah intinya gitu. Itulah pengalaman saya hari ini teman-teman. Ya tadi tipsnya, terus nggak usah worry bawa mobil listrik, terutama yang sudah support DC charging dan range-nya itu pokoknya support sampai 400 kiloan gitu teman-teman. Ya itu kayaknya sih aman lah, jadi nggak usah worry, nggak usah takut gitu ya. Tapi lain cerita kalau misalkan ini kan saya kan harinya kan bukan hari momen liburan ya. Saya nggak tahu kalau liburan kita mau masuk rest area aja susah gitu ya, macet, baru di pintu rest areanya juga susah. Nah itu kita nggak tahu juga. Terus mobil listrik banyak yang berseliweran, jadi SPKL itu ngantri ya, kita nggak tahu juga gitu ya. Tapi yang jelas kalau normal-normal aja sih harusnya nggak usah khawatir lah. Punya Ioniq, punya Netavi, punya Bingo misalkan nanti. Cuma kalau Bingo kan problemnya karena DC chargingnya portnya masih belum umum, jadi ya itu masih agak PR ya. Kalau Netavi pokoknya support CCS combo, don't worry. Intinya itu sama kayak mobil bensin biasa. Saya tadi singgah sarapan gitu ya, malah lamaan sarapannya gitu sama anak-anak gitu ya, bisa sampai 40 menit kadang gitu, belum ke toilet lah, belum apa segala macem gitu. Jadi ngantri beli kopinya, beli makannya aja dianterin makan gitu segala macam itu bisa sampai 40 menit dan baterai sudah 90% lagi, 80% lagi gitu ya. Sholat juga gitu juga. Jadi nah terutama sih kalau bisa sih momen-momennya itu jangan momen yang kita nunggu. Kalau bisa momen-momen yang memang pas, misalnya kita kayak tadi saya berangkat jam 6:30 anggap pagi, sampai di rest area KM 228 itu saya sudah pas banget memang sarapan jam 10 pagi, sampai di sana pas banget sarapan setengah jam atau 40 menit udah naik 80% sampai 90% lagi. Saya jalan lagi pas momen sampai di rest area KM 519 itu pas momen lagi 379 itu momen lagi zuhur gitu ya, salat zuhur di situ. Nah terus nanti kita set lagi mungkin pas momen lagi sholat asar gitu kan. Jadi itu pas momen-momennya memang kita butuh makan, butuh bisa ke toilet atau butuh sholat. Jadi nggak berasa kita nungguin gitu. Kita nggak berasa nungguin mobil, aduh setengah jam lama gitu, enggak. Ya walaupun setengah jam nungguin juga sembari ngopi juga nggak ada artinya sih sebenarnya gitu. Itu teman-teman pengalaman saya. Sekarang saya kasih summary ya, summary berupa data. Saya dari rumah berapa persen, terus berhenti di rest area berapa persen, saya kasih unjuk. Saya tadi udah oret sedikit gitu ya. Oke, saya kasih lihat teman-teman. Ini dia teman-teman. Saya sudah bikin summary aja nih, tulisan ya. Bahwa tadi saya berangkat jam 6:20 pagi ya, AM. Jam 6:20 pagi, anggap setengah 7 pagi. Saya itu dari rumah itu posisi baterai 86%. Dari rumah 86%, saya menuju ke rest area KM 228. Memang saya sudah bikin planning di 228. Walaupun di rest area 207 juga ada di Cirebon itu. Ini kan tol Palikanci ya 22 ini ya. Jadi 207 si Travoy 207 ini sebenarnya ada, tapi saya nggak ambil yang di sini. Tapi saya sempat singgah karena anak-anak pada mau wisata toilet. Jadi cuma singgah doang, tapi saya nggak ngecas di sini. Saya ngecasnya di KM 228. Nah dari rumah itu nggak 100%, 86 sampai ke KM 228 itu adalah tinggal 19%. Jadi bayangin tuh teman-teman, dari 86% sisanya tinggal 19%.
Di KM 228 ya, ini ya, di KM 228 itu saya nge-charging nih dari 19%, saya charging itu selama 40 menitan kalau nggak salah, atau 50 menit saya lupa. Itu dapat 93%. Jadi cuma selama 40 atau 50 menit itu saya dari 19% sampai ke 93%. Nah, dari KM 228 saya jalan lagi ke KM 379. Sebenarnya saya dari sini, saya udah lihat dari peta Google itu, Gmap itu dari sini dengan modal saya 93%, itu sampai ke KM 519 itu bisa langsung sebenarnya tanpa harus saya berhenti di KM 379, itu bisa banget. Tapi yang tadi saya bilang, jangan sekali-sekali main di limit. Saya khawatir kalau tadi dari 93% saya hitung sampai ke KM 519 ini, misalkan sisanya itu cuman tinggal 7% apa tinggal 10%, kalau ini di rest area 519 ini problem, nah nanti kan saya bumerang buat saya, malah ngerepotin saya sendiri. Saya cari aman, saya berhenti aja dari 93% ini sampai di KM 379 tuh ada rest area lagi, ada SPKLU-nya juga. Nah di sini sampai 49%. Jadi dari KM 228 ke KM 379 itu saya posisi 49%. Saya sholat zuhur di sini, saya ngecas dari 49 sampai 81. Ini paling cuma 20 menitan aja atau 25 menit, saya lupa lah. Pokoknya intinya saya sholat doang, itu nggak ngapa-ngapain, saya nggak makan, nggak ngopi, nggak apa. Pokoknya sholat aja sebentar dari 49 sampai 81 saya di KM 379 ini. 81% ini saya baru berhenti di KM 519. Tadinya saya mau di 626 di Ngawi, tapi ini saya berhenti di Sragen. Jadi dari 81% saya ngisi di KM 379, saya bawa sampai ke Sragen, karena saya takutnya kalau di Ngawi di 519 di 626 itu takutnya tadi main limit lagi, takutnya itu nggak bisa atau gimana, saya khawatir, makanya saya main aman. Akhirnya dari sini ke KM 519 itu tinggal 36%. Dari sini sembari sholat asar gitu ya, sembari sholat asar di sini sembari wisata toilet juga anak-anak. Nah saya ngecas sampai 88. Dari ini paling cuman 45 ya, di agak lama karena saya ngopi dulu apa dulu sini. Ini 40 menitan, 30 menit sampai 40 menit lah. Jadi 36% sampai 88. Nah dari 88 ini saya udah nggak berhenti lagi di rest area 626, saya nggak berhenti lagi gitu. Jadi saya langsung dari KM 519 ini di Sragen langsung saya tembak ke Santika Hotel gitu, Santika Hotel Surabaya. Sisanya 16% teman-teman. Jadi saya itu dari KM 519 Sragen sampai ke Surabaya itu sisa 16% di hotel. Jadi saya ngecas di hotel. Nah saya tadi itu salah pilih hotel. Saya order Traveloka-nya kan tulisannya Santika. Pokoknya saya ketika itu Santika saya order, nggak taunya Santikanya di sini ada dua. Santika Hotel yang ini yang saya pakai sekarang ini Santika Hotel juga tapi yang lama, bukan yang baru. Jadi di sini belum ada charger station. Harusnya Santika itu di mana-mana udah ada charger station. Tapi ternyata Santikanya yang di Gubeng tuh baru ada charger station yang 7 kW. Ini nggak ada di sini. Jadi mau nggak mau saya tapi diperbolehkan ngecas juga, dikasih power outlet. Tapi pakai charger bawaannya si Netavi yang cuman paling 8 ampere aja gitu. Jadi agak lama lah. Tapi nggak apa-apa sih, sampai besok pagi mungkin mudah-mudahan sudah penuh ya. Kita lihat aja besok pagi berapa persen nanti dapatnya. Begitu teman-teman. Jadi ini adalah rincian presentasi ya. Sama rest area yang saya singgahin sampai saya akhirnya sampai di Santika Hotel itu jam 19.30 PM, sisa 16%. Alhamdulillah intinya sampai di Santika Hotel tuh ya seperti kayak bawa mobil biasa aja. Nah ini yang bawah adalah biayanya nih teman-teman. Jadi biaya dari rumah ini dari Depok sampai ke Surabaya itu cuman ini 91.000 ditambah 42.000 waktu ngisi yang kedua di KM 379 sama 66.000 tuh di KM 519. Jadi ya totalnya cuma 199.000, nggak nyampe 200.000 udah sampai Surabaya teman-teman. Bayangin tuh, nggak nyampe 200.000. Ini buktinya kita pakai handphone lah ya, aplikasi Cas ini. Nih saya ambil aplikasi Cas in, nah ini dia. Ini buktinya ya, hari ini riwayat transaksi. Hari ini charging saya di rest area KM 519 tuh ya, jamnya bisa datang jam 3 sore tuh. Itu 66.000. Terus tanggal 13 Januari ya, ini 13 Januari juga jam 1-an tuh kan pas sholat zuhur lah, itu 42.000. Sama di pagi tadi jam setengah 10 tuh, jam 10 ya 958 itu 91.000.
Kalau yang ini sih tanggal 7 Januari ini beda. Jadi yang tanggal 13, jadi intinya perjalanan hari ini tanggal 13 Januari semua nih yang ke Surabaya ini, cuman ini bayarnya 91 tambah 42 tambah 66 ini. Begitu. Jadi ya totalnya ya ini tadi. Totalnya cuman 199.000, jadi nggak nyampe 200.000 teman-teman. Begitu. Nah begitulah pokoknya ya. Jadi ini sedikit ini aja, gambaran aja, summary dari perjalanan saya hari ini. Saya nggak tahu nanti di Surabaya mungkin saya apa 1 hari 2 hari baru saya akan balik lagi ke Jakarta. Nanti mungkin apakah kita report lagi ke Jakarta. Oh ya ingat, ini kita perjalanan saya dengan mobil Netavi ini menggunakan alat tambahan throttle control untuk penghemat gitu ya. Makanya tadi saya nggak begitu terlalu bisa responsif banget, gaspol banget, walaupun ya ini terreduce lah gitu ya. Jadi injakan pedal gas saya itu banyak terreduce ketimbang normalnya gitu ya. Walaupun tadi modenya yang jelas saya pakai AC normal, speed fan 1, temperatur juga 20 derajat, terus apa ya, kecepatan maksimum ya pokoknya rata-rata lah sih 90 sampai 100 kpj gitu ya. Terus ya intinya saya pasang throttle control gitu. Saya nggak tahu kalau misalkan kita nggak pakai penghemat itu gitu. Nanti mungkin kita akan ambil juga, atau jangan-jangan besok kita ambil aja kali ya saat pulang itu, kita lepas alat itu apakah seperti apa gitu ya. Mungkin teman-teman nanti yang lihat video kita di awal-awal itu sempat kan kita ngambil data dari pagi berangkat sampai ke rest area atau di jalan ya, paling dari masih pagi lah ya sampai ke rest area 228 itu kan kita masih pantau tuh surplus atau tidak tuh. Antara kita berangkat di titik tadi 86% itu kan masih di 351 ya range-nya itu ya. Itu masih sama terus tuh, bahkan surplus 6 kilo gitu. Surplus 6 kilo lah kalau nggak salah tuh. Jadi harusnya kan 86% itu kan tadi kita tripin 0 kan dapatnya 351 ya. 351 itu bahkan tadi kita surplus gitu antara rank sampai di KM 228 sama sisa baterai itu 300 kalau nggak salah 357 apa 356. Jadi ini surplus 4 kilo, 5 kilo atau 6 kilo lah. Jadi nggak berkurang gitu. Ya memang jarang tanjakan ya, paling di apa sih, waktu mau naik MBZ paling nanjak-nanjak dikit-dikit aja gitu ya. Tapi selebihnya sih data-data aja. Memang beda kalau yang waktu dari Pejagan itu sampai ke Semarang itu kan nanjak gitu ya, itu beda. Terus Salatiga juga nanjak, itu memang ya perilakunya beda. Tapi saat itu saya udah nggak ngambil lagi tuh, saya pikir udah hemat banget gitu dengan tadi ya biayanya cuma segini waktu ngisi, terus ranknya saya anggap masih dapat sampai saja, saya udah nggak ambil data itu lagi lah gitu, karena menurut saya kayaknya irit lah gitu ya. Ya begitu teman-teman, ini cerita kita menggunakan mobil listrik. Buat teman-teman itu tipsnya tadi ya, bisa diikutin seperti itu. Jadi nggak usah khawatir lagi menggunakan mobil listrik. Buat teman-teman yang masih punya mobil listrik menggunakan AC charging, ya paling itu cocoknya untuk di komuter di dalam kota lah. Saya juga punya REV gitu ya. Kita punya juga REV. REV itu cocok banget untuk komuter di dalam kota. Intinya itu mobil top banget. Selap-selip enak, responsifnya juga buat nyalip-nyalip enak. Cuman memang kalau untuk keluar kota ya butuh effort lebih aja sih sebenarnya gitu. Misalkan kayak tadi mungkin sama-sama berangkat bareng, mungkin sama-sama nyampe di KM 228, ranknya mungkin sama-sama dapat. Tetapi saya setengah jam itu udah bisa mancal lagi. Kalau REV kan harus nunggu 3 jam karena dia harus charging ya mungkin 3,5 jam atau 3 jam lah gitu. Misalkan sampai sana sisa 20%. Dari 20% mau ke 100% kan, supaya kita aman kan kita harus berbekal 100%, atau misalkan paling enggak di atas 90% misalkan. Itu kan butuh waktu 3 jaman gitu. 3 jam kan kalau nyampe tadi jam 10 pagi, nunggu sampai 3 jam kita biar pede untuk nyampe ke Sragen atau Ngawi, itu kan butuh 3 jam, itu berarti jam 1 siang kita baru bisa jalan lagi. Sementara kalau kita pakai DC, ya cukup setengah jam aja kita udah nyampe di Ngawi atau sampai di Sragen gitu. Jadi ya kayaknya sih ya itu tadi ya, kecuali kalau kita mau traveling, emang mau santai-santaian, kita mau happy santai, nggak mikirin, nggak ngejar waktu sih, mungkin nggak ada masalah. Tapi yang jelas tadi ya memang REV diperuntukkan untuk komuter dalam kota aja lah intinya gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Ini anak-anak udah pada tidur juga. Jadi ya habis bersih-bersih, habis beres-beres, makan, ngopi gitu. Jadi
kita buatin aja summary-nya seperti ini gitu. Oke, begitu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.